Halo semua. Kali ini aku ditemani sama temanku yang akan ceritain soal kuliah di ekonomi pembangunan. Monggo Pak, perkenalan diri Pak. Halo, halo Mas Agung. Nggih. Iya, perkenalkan ya, nama saya Beni Ismail Anhar. Saya lulusan dari Ekonomi Bangunan di Universitas Airlangga. Ya, tahun Mm. 2018. Ya, mulainya tahun 2013, tapi lulusnya tahun 2018. Tuh. Boleh dong Pak ceritain soal perjalanan mulai dari kenapa milih ekonomi pembangunan? Kalau awalnya sih ya, milih Ekonomi Bangunan itu awalnya ya, itu kan pas keterimanya kan aku kan pas itu undangan. SNMPTN dulu namanya SNMPTN, sekarang kan nggak tahu undangan apa undangan kan. Nah itu Mm. ekonomi bangunan itu tak taruh di pilihan kedua lah. Dulu kan kita milih universitas kan dua kan, Mm. maksimal dua gitu. Terus per universitas itu milih dua prodi kalau nggak salah ya. Mm. Satu prodi deh, satu prodi, atau universitas satu prodi. Nah itu aku ekonomi bangunan tak taruh di pilihan kedua Universitas Airlangga. Yang pertama itu jurusan ekonomi Islam. Nah, itu. Jadi, kenapa kok aku memilih ekonomi bangunan? Karena kan aku kan basicnya kan anak IPS ya kan. Ya. Nah, anak IPS juga aku sedikit tahu soal ekonomi juga, jadi tak masukkan lah di ekonomi Islam sama ekonomi bangunan gitu. Nah, ya pengen belajar-belajar sih, pengen tahu ekonomi bangunan itu kayak apa. Dulu sih nggak tahu ekonomi bangunan itu jurusan apa sih gitu. Tak kira aja apa namanya, cuman jurusan, ya pokoknya aku pikirnya bukan bukan jurusan ilmu ekonomi, tapi cuman tahunya ekonomi bangunan. Ya, ekonomi bangunan itu cuman kayak kita menganalisis ekonomi bla 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 kayak gitu. Jadi tak pilih lah ekonomi bangunan itu. Nah, yang pertama tapi ekonomi Islam, soalnya aku pengen, dulu sih pikiranku pengen aku masuk syariah gitu kan, ya kan. Mm. Nah, ternyata yang diterima malah ekonomi bangunannya kayak gitu. Tapi nggak nyesel kan Pak, udah lulus dari ekonomi pembangunan? Oh tidak, tidak. Tambah Ya. aku belajar di sana itu banyak sekali tentang ilmu-ilmu ekonomi terutama ya kan. Terus Mm. tentang terutama di ekonomi-ekonomi di Indonesia gitu kan. Sistem ekonomi di Indonesia, terus kebijakan ekonomi di Indonesia itu apa aja, terus ekonomi di internasional ya kan. Terus cabang-cabang ilmu ekonomi itu apa, banyak sekali itu. Terus nih, pas masuk kuliah, apa yang dirasain? Nah, pas masuk kuliah itu pertama itu eh, sempat shock ya. Mm. Di luar ekspektasiku pas itu mikir ekonomi bangunan itu apa ya kan. Ya. Pas awal-awal kuliah ternyata di ekonomi bangunan itu kita dituntut full teori. Jadi belajar Oh. full teori sama hitung-hitungan. Nah, itu kan aku dulu sempat kan apa namanya menghindari yang namanya hitung-hitungan ya kan. Itu pas awal itu langsung shock. Wah, ada hitung-hitungan lagi. Jadi lambat laun ya bisa beradaptasi lah. Butuh berapa waktu Pak untuk beradaptasinya Pak? Dari mulai masuk kuliah? Setahun lah Setahun ya? aku beradaptasi. Sampai lembur, bangun pagi, tidur pagi gitu, pernah nggak sih? Untuk awal-awal kuliah tuh? Awal kuliah Heeh. eh, ya ada sih kayak tugas, pasti kalau seumpama tugasnya banyak ya kan, Mm-mm. terus pelajarannya banyak tugas ya gitu kan, ya otomatis pasti ya namanya mahasiswa pasti nggak mungkin nggak tugasnya banyak kayak gitu. Beda kayak SMA cuman beberapa, kadang ada tugas kadang enggak. Kalau kuliah pasti banyak tugas dituntut kayak gitu, apalagi sama harus memahami materi juga kan. Mm-mm. Di samping kita ngerjain tugas pasti kita harus belajar. Kalau di awal-awal kuliah pernah nggak sih sampai ke titik di pikiran, aku nyerah aja, pernah nggak? Nyari jurusan lain? Pernah,
Pernah itu kepikiran pas awal kuliah. Iya, Mm, dulu sempat apa namanya, sempat down kan mm, mm, karena mm. daftar aku juga tahu apa jurusan kayak gini ya kan. Shock akhirnya, stres. Wah, berat banget bikin pelajarannya kayak itu ya kan. Terus ya udah aku ingat lagi pesan orang tua. Kamu harus berusaha, jangan ya itu menyia-nyiakan kesempatan ini. Kamu bisa kuliah ya kan. Nah, Mm. orang-orang lain kan belum tentu bisa kuliah. Kamu harus bisa beradaptasi terutama. Terus harus belajar, belajar dan belajar. Dari awal sampai akhir pesan orang tua itu ya yang selalu diingat kalau seandainya mulai mulai rada rasa apa nyerah, putus asa, ah udah ah Ya, gue nyerah ah gitu ya. ya, benar. Saya juga pernah soalnya, bukan pernah artian mau pindah ya, cuma kadang-kadang mikir sih kayak apa ya, ini worth it nggak ya? Ini prospek nggak sih? Soalnya kan aku juga mikir kayak setelah lulus kan ya, prospek nggak sih? Kok kayak gini ya gitu kan? Dari awal ekspektasi. Tapi ya benar sih, beberapa pesan itu memang tak pikir juga sih. Apalagi kan awal-awal kuliah kan juga terasa berat juga kan ya, tugas, lihat lingkungan atau gaya apa ya suasana teman-teman kelas yang udah beda banget kayak SMA kan itu kan kerasa banget kan ya. Ya kan soalnya kita kan harus beradaptasi dengan hal baru kan. Nah Jadi betul. kita tempat tinggalnya di kiri, ya kan? Heeh. Kita kuliah di luar kota kedulu. Nah, jadi harus suasananya juga beda, lingkungan juga beda. Apalagi bertemu orang-orang baru di luar daerah sana. Dari Sabang sampai Merauke.